Ngambil anak enggak? Ya iyalah. Bos kamu mana, Beb? Kamu dikasih berapa? Ngambil anak itu. Ya itu kan anak saya. Mana orang kamu tinggal dari mana? Bawa motor 2. Bawa motor 1. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Oknum PNS Diskes Pesawaran akui salah, mengaku lelah antar staf Laka Lantas. Oknum pegawai negeri sipil atau PNS yang viral karena memukul pedagang martabak di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, akhirnya angkat bicara. Oknum PNS tersebut bernama Muhammad Iqbal yang bekerja sebagai fungsional apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Muhammad Iqbal mengatakan ia mengakui saat kejadian sedang emosi dan dirinya pun mengakui kesalahannya. Menurutnya pada Sabtu 4 Februari 2023 sore itu ia kelelahan setelah mengantar stafnya yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada Senin 30 Januari 2023. Ia mengatakan saat itu dirinya harus bolak-balik mengantarkan stafnya setelah kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pertigaan sebelum jembatan Desa Sukabanjar, Gedong Tataan Pesawaran. Menurutnya setelah kejadian rekan kerjanya tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Gladys Medical Center atau RSGMC. Kemudian ia mengantar stafnya yang dirujuk ke Rumah Sakit Graha Husada karena mengalami patah tulang jari manis dan kelingking tangan kanannya. Iqbal mengatakan saat sampai di Rumah Sakit Graha Husada tersebut sudah ada orang tua dan juga stafnya. Video viral Kapolres sebut perempuan yang dituduh menculik di Natar ODGJ. Viral di media sosial, video percobaan penculikan anak yang diduga terjadi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Video berdurasi 30 detik itu viral di media sosial TikTok yang di-share oleh akun bernama @alpravainyu. Dalam video itu memperlihatkan pelaku yang diduga melakukan percobaan penculikan anak. Di Natar itu seorang perempuan memakai baju kemeja lengan panjang dan rok berwarna coklat. Namun perempuan dalam video itu berdalih bahwa yang ia bawa adalah anaknya. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menegaskan pemberitaan kasus penculikan anak di Natar Lampung Selatan itu adalah hoax. Karena kata Edwin pihaknya sudah menyelidiki informasi terkait pemberitaan kasus penculikan anak yang ditemukan di lapangan, ternyata berita itu tidak benar. Lalu terkait dengan video viral di TikTok yang diduga pelaku penculikan anak di Natar, Edwin menegaskan orang tersebut bukan pelaku penculikan anak melainkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ asal Lampung Utara. Menurut Edwin, perempuan dalam video itu bukan penculikan, namun perempuan yang mengalami depresi dan berasal dari Lampung Utara. Edwin mengatakan pada Sabtu 4 Februari 2023, perempuan itu sudah dicari oleh pihak keluarga dan ia pun mengatakan pada acara Jumat Curhat kemarin, ia sudah menjelaskan kalau perempuan itu bukan penculik namun orang dengan gangguan jiwa. Dan dari data valid yang diterima, nama perempuan itu adalah Sarti yang berasal dari Desa Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Selain itu, perempuan tersebut juga sudah memiliki suami dan 2 anak. Informasi yang ia dapatkan, perempuan tersebut mengalami depresi setelah ditinggal pergi oleh suaminya.
Kami keluarga besar Ibu Sarti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polsek Natar, Polres Lampung Selatan karena telah mengamankan saudara kami, di mana saudara kami Ibu Sarti mengalami depresi. Sudah 2 hari Ibu Sarti sudah pulang ke rumah. Alhamdulillah sudah ditemukan di Polsek Natar. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. LKS Yayasan Srikandi Lampung Tengah tampung 220 warga rehabilitasi. Beberapa waktu lalu viral berita seorang ibu dan 5 anaknya disekap suami di dalam kamar kontrakan di daerah Kedamaian Kota Bandar Lampung. Sang ibu akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah pada suaminya dan saat ini ia bersama dengan anaknya tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah. Hal itu dilakukan setelah beberapa lembaga sosial yang ada di Kota Bandar Lampung tidak bisa menampungnya. Sehingga akhirnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung membawa ibu serta 8 anaknya ke LKS Srikandi. Adapun LKS Yayasan Srikandi Bandar Surabaya sendiri mulai memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sejak tahun 2004 dan berstatus legal pada tahun 2008. Yayasan swasta non-profit ini beralamatkan di Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah dan kini menampung 220 warga rehabilitasi atau binaan. Ismiati, pimpinan Yayasan Srikandi Lampung Tengah mengatakan tidak ada kriteria warga binaan yang ditampung di lembaga miliknya, mulai dari ODGJ, tunawisma, gelandangan, orang dalam masalah kejiwaan atau stres dan yang lainnya. Menurut Ismiati, dirinya bangga bisa menjalankan panti sosial tersebut. Sebab di luaran masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Sehingga Yayasan Srikandi membuka pintu selebarnya bagi mereka yang butuh bantuan. Namun Ismiati mengatakan untuk menerima pasien rehabilitasi tentu ada syaratnya. Sehingga tidak serta-merta langsung ditampung begitu saja. Salah satu syaratnya adalah harus ada persetujuan dari pengantar pasien untuk tidak menuntut apapun dari pihak yayasan. Sebab sebagai yayasan swasta non-profit menurutnya, pihak yayasan tidak memberikan tarif untuk pasien rehabilitasi karena tujuan kegiatan yang dilakukan adalah untuk ibadah. Selain itu, pihak yayasan tidak menutup diri untuk para donatur yang berkenan memberikan sumbangan. Karena dalam sehari saja yayasan dapat menghabiskan sekitar 50 kg beras untuk pasien rehabilitasi. Sedangkan pemerintah kabupaten hanya memberikan bantuan per tahun senilai 50 juta rupiah. Sehingga sangat jauh dari kebutuhan dalam merawat pasien dengan kebutuhan yang banyak, tidak hanya makan, namun juga sekolah, perawatan kesehatan, listrik, dan lainnya. Dirinya pun berharap Yayasan Srikandi ini bisa terus bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Harus ada ya, tapi gimana caranya? Karena sebuah yayasan itu tidak bisa loh mas, tahu-tahu di suatu desa masuk nggak bisa, ngomong-ngomong nggak bisa. Kalau saya misalnya di acara tahunan ulang tahun panti, ya acara tahunan rutin ulang tahun panti, ya kita berbicara bisa di situ. Kalau mau berbicara di mana, kami nggak ada kuasa, nggak bisa. Ya, jadi artinya harapan saya untuk semua ya apa ya kira-kira ya mas, ya doain aja lah. Yang harapan kita makhluk sosial ya biar tahu kebutuhan panti ya. Makanya kalau Hindari konflik tanah, BPN Mesuji dan Lampung Selatan mulai realisasikan Gempatas. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji mulai merealisasikan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau Gemapatas. Kegiatan pemasangan tapal batas tersebut diselenggarakan oleh BPN Mesuji di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang pada Jumat 3 Februari 2023. Dalam kegiatan tersebut hadir pula PJ Bupati Mesuji Sulpakar. Pada kesempatan itu Sulpakar mengatakan masyarakat di Kabupaten Mesuji sangat butuh program tersebut. Karena di Kabupaten Mesuji kerap terjadi sengketa lahan yang disebabkan masalah batas tanah. Sehingga dengan adanya program ini menurut Sulpakar diharapkan dapat memperkecil dan meminimalisir terjadinya sengketa lahan di Kabupaten Mesuji.
Ia berharap pemasangan tanda batas yang dilakukan BPN menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik agraria yang kerap terjadi di Kabupaten Mesuji. Ia juga meminta kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk aktif memasang patok batas lahannya secara mandiri. Kepala BPN Mesuji Eli Rahmatullah mengatakan, program Gema Patas adalah program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, di mana Kementerian ATR BPN menargetkan pemasangan 1 juta patok batas. Menurutnya, dengan dilakukannya patok batas itu tentunya memiliki tujuan untuk mengamankan bidang tanah, terutama dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan aset pemerintah kabupaten. Adanya program Gema Patas ini diharapkan dapat membuka kesadaran masyarakat jika syarat utama meminimalisir permasalahan agraria adalah dengan menjaga tapal batasnya masing-masing. Eli menambahkan untuk di Kabupaten Mesuji sendiri ada sekitar 1.151 patok yang akan dipasang. Sementara di Kabupaten Lampung Selatan, BPN setempat juga melakukan pencanangan Gema Patas di Desa Bumi Asri, Kecamatan Palas. Gema Patas ini dalam rangka mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap terintegrasi tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tamrin mengatakan, persoalan batas lahan kerap memunculkan konflik antar masyarakat. Oleh karenanya, ia berharap dengan adanya program Gema Patas dari BPN akan dapat menghindari adanya konflik agraria yang berkaitan dengan batas lahan. Organisasi Pardi Lampung resmikan rumah Pardi dan pengurus baru. Organisasi Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Lampung secara resmi memiliki rumah PAPDI Lampung. Acara peresmian rumah PAPDI Lampung ini dilaksanakan langsung oleh Ketua PB PAPDI Dr. Sali Amanasution dan Ketua PAPDI Lampung Dr. Lukman Pura, serta dihadiri juga oleh Ketua ID Lampung Dr. Josi Hardos. Ketua PAPDI Lampung Dr. Lukman Pura dalam sambutannya menyampaikan rumah PAPDI Lampung terwujud atas kerjasama seluruh anggotanya di Lampung. Menurut Lukman, ini merupakan hasil kerjasama seluruh anggota di Lampung sehingga terwujudnya rumah PAPDI Lampung. Rumah PAPDI Lampung, kata Lukman, nantinya akan dijadikan sebagai wadah berkumpul dan berbagi ilmu bagi para dokter penyakit dalam yang ada di Provinsi Lampung. Ia mengatakan jumlah anggota PAPDI Lampung ada sekitar 87 orang yang tersebar di seluruh kabupaten ataupun kota. Lukman menyebut rumah PAPDI nantinya akan dijadikan sekretariat bersama yang akan diisi dengan kegiatan organisasi dan kegiatan ilmiah, khususnya rekan-rekan seprovinsi di Lampung. Lebih lanjut, Lukman menyampaikan bahwa keberadaan rumah PAPDI ini menjadi langkah awal untuk berbuat lebih banyak bagi rekan sejawat dan juga warga serta masyarakat Lampung. Selain itu, dengan adanya rumah PAPDI dapat lebih mudah saling berbagi keterampilan dan berbagi informasi satu sama lain. Sementara itu, Ketua PB PAPDI Dr. Sali Amanasution menyampaikan apresiasi atas diresmikannya rumah PAPDI Lampung. Menurutnya, keberadaan sekretariat dapat menjadikan rekan seprovinsinya menjadi lebih guyup. Hal itu pula yang menjadikan pihaknya tidak menjadikan namanya sebagai kantor melainkan rumah. Ia pun mengimbau agar pengurus PAPDI Lampung dapat memberikan inovasi bagi perkembangan profesi dokter bedah di Lampung. Dan pada hari ini, Sabtu 4 Februari 2023, dilakukan pelantikan kepengurusan Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Lampung. Pre-order Samsung Galaxy S23 series di Erafone Mocha dapatkan bonus hingga 7,5 juta rupiah. Erafone Megastore Mall Kartini memberikan promo jika melakukan pre-order handphone Samsung terbaru, yakni Samsung Galaxy S23 series 5G. Asisten Store Leader Erafone Megastore Mall Kartini, Veranita Ramadhani mengatakan, bonus akan diberikan untuk pre-order pada tanggal 2 hingga 9 Februari 2023 dan pengambilan pada tanggal 21 Februari 2023. Bonus juga akan diberikan untuk pre-order tanggal 10 hingga 23 Februari
dan pengambilan tanggal 28 Februari 2023. Menurut Vera, pada Sabtu 4 Februari 2023, bonus tersebut totalnya adalah 7,5 juta rupiah. Adapun bonusnya sendiri terdiri dari gratis upgrade hingga 4 juta rupiah. Maksud dari bonus upgrade ini, jika membeli Samsung S23 series 5G 256 GB, bisa mendapatkan 512 GB, dan jika membeli 512 GB akan mendapatkan 1 TB. Bonus selanjutnya adalah cashback senilai Rp750.000 hingga Rp1 juta jika transaksi menggunakan kartu kredit BNI, BCA, Bank CIMB Niaga, BRI, Mandiri, serta kartu debit BRI. Cashback trade ini hingga Rp1 juta dan voucher My Erascape Point hingga 400.000 yang bisa digunakan untuk transaksi kedua. Konsumen juga akan mendapatkan S-Care Plus berupa perlindungan fisik dan kerusakan layar selama 1 tahun untuk nilai Rp1.599.000. Samsung Galaxy S23 series 5G adalah ponsel terbaru Samsung dengan harga Rp12.999.000 hingga Rp21.999.000. Ponsel ini memiliki desain premium dan kamera tercanggih. Untuk kamera belakangnya yakni 200 megapiksel dan kamera depan 12 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan sudah didukung oleh super fast charging 45 watt yang membuat pengisian baterai lebih cepat. Performa powerful karena menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 2 dan chipset 4nm. Ponsel ini sudah disertai dengan S Pen yang membuat mencatat serta edit foto dan video lebih mudah. Promo lainnya adalah jika pre-order Oppo Reno 8T akan mendapatkan bonus Oppo Enco Buds senilai Rp399.000. Pre-order bisa dilakukan pada tanggal 27 Januari hingga 13 Februari 2023 dan pengambilannya pada tanggal 14 Februari 2023. Syarat pre-order adalah dengan memberikan DP sebesar Rp200.000. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.